Salah satu aktivitas penting yang sering dilakukan dalam budidaya tanaman adalah pruning atau pemangkasan. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik, jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, dalam dunia pertanian, salah satu kegiatan yang merupakan kegiatan rutin petani adalah pemangkasan atau pruning. Ada beberapa jenis tanaman yang rutin dipangkas, seperti tanaman hias, beberapa jenis buah-buahan, maupun tanaman produksi seperti kakao, kopi, dan kelapa sawit. Kegiatan pemangkasan ini tentu memiliki berbagai tujuan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan pada teman-teman ada paling tidak 8 tujuan pemangkasan pada tanaman yang dilakukan oleh petani pada tanamannya. Apa saja ke-8 tujuan tersebut? Kita akan ikuti bersama-sama, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terletak pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Tujuan pemangkasan yang pertama pada tanaman adalah untuk mengatur pertumbuhan agar tidak terlalu tinggi atau agar pertumbuhannya tidak mengarah ke arah yang tidak kita inginkan. Pemangkasan jenis ini banyak kita lakukan pada tanaman buah-buahan yang kita inginkan tajuk pohonnya rendah dan tidak terlalu tinggi, agar pada saat memanen buah dari tanaman tersebut kita tidak perlu naik ke tempat yang tinggi atau menggunakan tangga untuk memanennya. Tujuan pemangkasan yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan tanaman dengan memangkas cabang, ranting, dan daun dari tanaman yang sudah kering ataupun terserang hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Hal ini harus dilakukan oleh petani agar keberadaan cabang-cabang maupun ranting kering serta daun kering dan yang terserang hama tidak mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut dan membuat tanaman tersebut tidak dapat berproduksi dengan baik. Yang ketiga, pemangkasan tanaman juga bisa bertujuan untuk peremajaan dari tanaman tersebut. Hal ini dilakukan dengan memotong keseluruhan atau sebagian dari cabang tanaman tersebut yang biasanya karena sudah tua dan tidak produktif lagi. Setelah dilakukan pemangkasan, biasanya akan tumbuh tunas baru yang diharapkan bisa produktif. Selain itu, kita juga dapat melakukan penyambungan atau sambung sisip untuk menumbuhkan tanaman baru dari jenis yang berbeda yang biasanya lebih unggul atau lebih produktif dari tanaman yang lama. Yang keempat, pemangkasan juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek stres pada tanaman. Hal ini dilakukan agar dari tanaman tersebut terpancing naluri untuk mempertahankan jenisnya, sehingga dia akan melakukan perkembangbiakan melalui perkembangbiakan generatif, melalui pertumbuhan bunga dan buah untuk menghasilkan biji yang dapat meneruskan keturunannya. Tujuan pemangkasan yang kelima adalah agar terjadi sirkulasi udara dan sinar matahari yang maksimal pada tanaman tersebut. Dengan demikian, tanaman akan terhindar dari terpaan angin yang dapat merobohkan tanaman tersebut karena tanaman tersebut terlalu rindang, daunnya padat sehingga mudah dirobohkan oleh angin yang bertiup dengan kencang. Selain itu, udara yang tidak dapat menjangkau bagian terdalam dari tanaman akan membuat bagian tanaman tersebut menjadi lembab dan mudah ditumbuhi oleh jamur dan lumut yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Di pihak lain, pemangkasan dapat membuat sinar matahari dapat menjangkau seluruh bagian dari tanaman tersebut sehingga membuat tanaman tersebut menjadi sehat dan bertumbuh dengan baik.
Yang keenam, dan salah satu jenis pemangkasan yang sangat banyak dilakukan orang untuk tanaman hias adalah pemangkasan tanaman dengan tujuan untuk estetika, seperti pemangkasan tanaman untuk membentuk tanaman tersebut menjadi bonsai, atau pemangkasan tanaman untuk merapikan tanaman tersebut dalam sebuah taman, dan pemangkasan tanaman untuk membentuk tanaman tersebut menjadi bentuk yang kita inginkan, seperti bentuk binatang atau hewan yang lucu atau bentuk bangunan tertentu. Tujuan pemangkasan yang ketujuh adalah untuk mencegah serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman atau hama pada tanaman kita. Pemangkasan tersebut dilakukan pada area-area yang biasanya dapat menyebabkan tanaman tersebut menjadi lembab atau mudah terserang hama atau terlalu rapat sehingga kurang mendapat paparan sinar matahari dan aliran udara, sehingga pada area tersebut tanaman dapat dengan mudah terserang organisme pengganggu tanaman tertentu yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut dan menurunkan produksinya. Dan tujuan pemangkasan yang kedelapan atau yang terakhir adalah untuk meningkatkan produksi pada tanaman tersebut. Hal ini kebanyakan dilakukan pada tanaman-tanaman produksi seperti kakao, kopi, kelapa sawit, dan yang lain-lain. Pemangkasan dilakukan dengan memotong tunas air, cabang yang tidak produktif ataupun pelepah tua pada tanaman-tanaman tersebut agar tidak merebut makanan atau nutrisi yang diambil oleh tanaman tersebut, dan nutrisinya dapat disalurkan pada buah yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dari tanaman tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita memangkas tanaman. Yang pertama, pada saat kita melakukan pemangkasan pada tanaman tersebut, kita harus menjaga agar pemangkasan tersebut tidak berefek negatif yang bisa justru menghalangi pertumbuhan tanaman atau mengganggu tanaman tersebut sehingga malah merugikan kita. Karena itu, pada saat kita memangkas tanaman, pastikan tanaman tersebut sedang berada dalam kondisi yang sehat dan tidak akan mengalami efek yang kurang baik pada saat kita melakukan pemangkasan. Yang kedua, pada saat kita melakukan pemangkasan, usahakan untuk memakai gunting atau alat pangkas yang steril dan tidak berkarat agar pemangkasan tersebut tidak justru merugikan tanaman kita. Nah, teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang 8 tujuan pemangkasan tanaman yang sering dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil produksinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik!